sama kita. Kalau kita ingin melihat buah yang baik, Yesus bilang, maka buah yang akan kita lihat di pohon itu baik. Saya tutup dengan jawaban pertanyaan. Yesus tadi bilang hal buruk apa aja yang bisa memecah sebuah komunitas. Nah sekarang kita bahas hal baik apa saja yang bisa membuat sebuah komunitas kokoh. Pertama, dia bilang di ayatnya yang ke-11 ayat 12, bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Yesus bilang begini, setiap kali kamu berkumpul bersama hari Sabat, pikirkan satu hal baik yang bisa kamu lakukan sama orang yang akan kamu temui. Itu buat komunitas itu. Contoh nih, waktu mau persekutuan, Tuhan hari ini mau ada ibadah. Apa yang bisa saya lakukan buat orang ini? Apa yang bisa saya lakukan buat mereka? Nanti Tuhan kasih mungkin di hati kita, kamu hari ini untuk beliin coklat, kasih cuma Melisa. Apa? Kasih aja bilang Jesus loves you. Dia dapat coklat. Thank you ya. Hari ini gua lagi ngerasa nggak dicintai, gua lagi ngerasa benar-benar nggak berharga. Thank you banget. Atau dalam perjalanan ke komunitas tiba-tiba Tuhan bilang sama kita, hari ini mau nggak kamu selesai ibadah doain orang ini? Bilang aja boleh nggak saya berdoa buat kamu? Terus selesai ibadah kita bilang berdoa buat kamu. Nah saya tuh bangun budaya ini kalau mau pelayanan. Jadi kalau saya mau khotbah di mana aja, saya selalu tanya sama Tuhan, Tuhan hari ini ada nggak mau doain untuk saya? Siapa yang Tuhan mau panggil di tengah-tengah ibadah? Siapa yang sementara saya khotbah tiba-tiba saya bilang, Bu, Tuhan bicara sama ibu, siapa Tuhan? Nah itu saya bangun ekspektasi itu supaya kita tuh punya tujuan mau berbuat baik sama orang atau mau pelayanan, nggak cuma pelayanan doang. Coba bangun budaya itu luar biasa. Nanti kamu ibadah itu orang itu kamu peluk. Coba kamu peluk ibu itu, ya perempuan laki-laki itu peluk. Kenapa? Enggak cuma disuruh Tuhan peluk kamu. Udah beres. Tapi buat orang itu it's something. Itu Yesus bilang kalau kita mau komunitas kita kuat, rencanakan untuk berbuat baik dalam ibadah kita. Karena berbuat baik itu harus pakai rencana. Jangan tiba-tiba semuanya spontan. We have to plan to do good. Rencanakan untuk berbuat baik sama orang. Lalu Yesus bilang begini lagi ayat 19, ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Apa yang Yesus bilang? Jangan saling berbantah dalam sebuah komunitas. Perbantahan memecah-belah sebuah komunitas. Yesus bilang tentang itulah hambaku yang kupilih, yang kukasihi, kepadanya jiwaku berkenan, ia tidak akan berbantah, tidak akan berteriak. Kenapa dikatakan ini? Karena Yesus berbantah sama orang nggak menyelesaikan masalah. Saya belajar untuk nggak usah berbantah, nggak usah terlalu ribet. Udah aja, oke. Udah, gitu aja. Udah, nanti juga dengan sendirinya kalau udah agenda Tuhan, udah rencana Tuhan juga Tuhan bisa berubah hati orang. Nggak usah pusing. Terakhir, ayat 20 Yesus bilang, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskan, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan sampai ia menjadikan hukum itu. Komunitas akan jadi kuat kalau kita selalu memperlakukan buluh yang terkulai dengan cara yang benar. Jangan lagi terkulai dibilang, kamu ini prajurit kok lemah. Ya mau lagi lemah ya lemah. Nggak akan pernah saudara temui di Alkitab prajurit itu kuat 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam sebulan. Itu semua capek. Wong Yesus saja dikatakan makan lelah Yesus, dia beristirahat sebentar. So, apa yang harus kita lakukan untuk komunitas kuat? Yesus bilang yang terakhir, perlakukan orang yang lemah dengan cara yang benar. Kalau ada yang suka lemah di antara kita, ya bagian kita pun kuat. Karena saya tutup dengan perkataan Kristus, orang tuh nggak usah diingetin sama dosanya, dia sadar. Yang orang sering lupa itu adalah identitasnya dalam Tuhan. Orang pasti sering lupa. Tapi dosa orang tuh nggak lupa. Itu dosa yang ngikutin dia sampai kali yang lahat juga ikutin kok. Iya kan? Ada yang perlu diingatkan dosanya di sini? Enggak, tiap hari kita diingetin dosa kita. Tapi
pasti ada di antara kita yang perlu diingatkan tentang siapa kita. Itu kadang kita suka lupa. So, si hamba Tuhan ini berkata begini, bagian kita adalah untuk terus mengingatkan orang bahwa siapa mereka dalam Tuhan, siapa identitas mereka. Kita kuatkan terus orang-orang ini, kita teguhkan terus, maka komunitas kita akan tumbuh, komunitas kita akan tumbuh. Nah, bicara tentang firman Tuhan hari ini, saya ingin yuk ngajak kita semua mulai hari ini kita jadi generasi yang baru. Di GB Gosian waktu lagi doa, tiba-tiba saya nyampein kata, saya bilang begini, God is raising up a new kind of breed. Tuhan lagi bangkitkan satu keturunan yang berbeda jenis. Bukan cuma beda, tapi jenisnya beda. Bukan cuma keturunan yang baru, tapi keturunan yang jenisnya beda. Nah, saya merasa Tuhan lagi mau bangkitkan itu. Orang-orang yang jenisnya beda dengan generasi sebelumnya. Jangan sama jenisnya. Suka berantem, suka tabrak, nubruk, jangan. Coba jadi jenis yang beda. Jangan jadi jenis domba yang sukanya berantem, suka adu domba, jangan. Jadi jenis yang beda. Yang kalem, domba-domba itu tuh santai ya, pergi ke padang rumput yang hijau. Coba jadi jenis yang seperti itu. Kita kadang harus berubah jenisnya, jangan sama. Karena kalau kita punya jenis yang sama dengan generasi sebelumnya, terulang lagi. Be a new kind of breed, jadi jenis yang beda. Saya percaya Tuhan akan membuat komunitas ini kokoh. Amin. Saya bilang sama Ibu Gembala waktu itu sharing-sharing berapa tahun kemarin, saya bilang, Ibu, di komunitas Ibu tuh banyak sekali orang profetik. Makanya ini komunitas paling berbahaya dari semua komunitas yang pernah saya kenal ini. Karena komunitasnya isinya orang profetik. Orang profetik itu bahaya. Itu sangat berbahaya. Buat setan mereka bahaya, buat kita bahaya mereka. Karena mereka itu hidup di dimensi dan dunia yang berbeda. Memang dari sononya udah begitu itu orang profetik. Nah, untuk mengembalakan orang profetik itu susah. Tapi kalau kita mengandalkan kasih karunia Tuhan, Tuhan sendiri yang akan bekerja, menyatukan mereka, menguatkan mereka, membuat mereka bisa submit, tunduk, otoritas. Karena orang profetik itu kayak seniman. Coba atur seniman mana yang bisa diatur, nggak akan ketemu gitu. Ya, coba lihat seniman ada yang bisa diatur, nggak ada. Seniman semua tatoan di mana-mana itu tanda bahwa mereka tuh pengen free. Orang profetik itu begitu. Mereka hidup di dimensi yang berbeda yang lu nggak bisa ngatur gua